sebelum kita mulai pelajaran kita pada siang hari ini, terlebih dahulu Bapak akan mengabsen Bapak apakah ada yang hadir, ada yang wafat, ada yang sakitnya. Pertama, absen pertama Yulia Desani, apakah hadir? Yang absen terakhir Khalid Bagati, apakah hadir? Hadir, Pak. Dan sesuai pada materi hari ini kita akan belajar tentang salat Jumat, mata pelajaran fikih. Sebelum kita masuk materi kita, terlebih dahulu Bapak akan menjelaskan tujuan dari pembelajaran kita pada siang hari ini. Yang pertama, yaitu tujuan pembelajaran kita memahami dalil Al-Quran dan hadis tentang sholat, yaitu tentang sholat Jumat. Yang keduanya yaitu menjelaskan pengertian dan hukum sholat Jumat. Yang ketiganya mengidentifikasi atau menjelaskan syarat wajib sholat Jumat. Yang keempat, menjelaskan sah sholat Jumat. Yang kelima, menjelaskan syarat, rukun dan sunnah khutbah. Yang keenam yaitu mengetahui jika terlambat atau berhalangan. Yang ketujuh yaitu mendemonstrasikan tata cara pelaksanaan. Yang kedelapan, mengambil hikmah dari penerapan nilai-nilainya. Apa yang kedelapan tadi? Mengambil hikmah dan menerapkan nilai-nilainya, Pak. Ya, betul. Karena nanti terlalu. Ya, yang pertama kita masuk materi pengertian dan dalil hukum. Yang mana pengertian dari sholat Jumat ialah sholat fardu yang dilaksanakan secara berjamaah dan terdiri dari 2 rakaat dilaksanakan pada hari Jumat tentunya, yaitu di waktu zuhur. Didahului 2 kali khutbah pertama dan khutbah kedua, dan berfungsi menggantikan sholat zuhur pada hari Jumat. Dan dalil mengenai sholat Jumat ini terdapat dalam Quran surat Al-Jumu'ah ayat 9. Apakah ada yang bisa membacakan dalil tersebut kepada Anda yang bisa? Silakan angkat tangannya. Ya, tidak ada yang mengangkat. Baiklah, kita baca aja sama-sama bareng ya, Bapak. Mulai dari ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati was'au ila dzikrillahi wa dzarul bay'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang artinya itu, wahai orang-orang yang beriman, apabila telah diseru untuk melaksanakan salat pada hari Jumat, maka segera kamu mengingat Allah dan tinggalkan jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagi jika kamu mengetahui. Jadi, anak-anak Bapak, Quran surah Al-Jumat ayat 9 ini menjelaskan tentang wajib sholat Jumat. Hukum dari sholat Jumat itu yaitu wajib ain, wajib dikerjakan oleh setiap individu yang memenuhi syarat. Adapun syaratnya yaitu sholat wajib sholat Jumat, ada yang tahu? Beragama Islam, Pak. Beragama Islam, betul. Ada apa lagi? Balik, zakat, laki-laki, mungkin, betul sekali. Itu pertama Islam, balik, berakal, laki-laki, mungkin. Ada beberapa orang yang dibebaskan dari kewajiban sholat Jumat.
yaitu yang pertama anak-anak, orang kafir, musafir itu dibebaskan dari kewajiban sholat Jumat. Tadi ada syarat wajib, sekarang ada syarat sah sholat Jumat. Adapun jika tidak terpenuhi salatnya tidak sah atau batal, ia wajib salat zuhur mengganti sholat Jumat itu. Maka faedah Jumatnya tidak dapat, walaupun tidak dapat faedah Jumatnya, mereka wajib melaksanakan sholat Jumat dan sholat zuhur. Yang pertama yaitu syarat sahnya itu pertama berjamaah, yaitu minimal 40 orang laki-laki dewasa. Yang kedua yaitu waktu zuhur dilaksanakan pada waktu zuhur. Yang ketiga didahului khutbah, yaitu harus ada 2 kali khutbah sebelum salat. Yang keempat di wilayah pemukiman, yaitu dilaksanakan desa atau kota. Adapun beberapa ketentuan khutbah, yang mana khutbah adalah rukun utama. Tanpa khutbah salat Jumat tidak sah. Yang pertama syarat sah khutbah. Adakah tahu dari yang Bapak apa itu syarat sah khutbah? Sahnya khutbah, Pak. Apa Anda Syarif? Syarat yang menjadi sahnya satu khutbah. Ya. Baca. Ya. Yang pertama yaitu dilakukan pada waktu zuhur. Ya. Kemudian dilakukan sebelum sholat dimulai. Yang ketiga khatib suci dari hadas dan mendawalat. Dan yang terakhir suara khatib terdengar oleh jamaah. Ya, betul sekali. Beri tangan untuk. Dan ada juga itu rukun khutbah, itu yang wajib ada. Apakah Ananda Yulia bisa apa itu rukun khutbah? Baik Pak, yang pertama itu membaca hamdalah atau puji-pujian kepada Allah. Yang kedua membaca sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga membaca ayat Al-Quran. Yang keempat berwasiat takwa atau mengajak bertakwa. Kemudian yang terakhir yang kelima berdoa untuk umat Islam. Ya. Apa tadi rukun khutbah yang ketiga tadi? Membaca ayat Al-Quran. Betul sekali. Itu tangan untuk kita semua. Adapun ada syarat sah dan rukun khutbah, nama berjamaah, yaitu minimal 40 orang laki-laki dewasa. Yang kedua yaitu waktu zuhur dilaksanakan pada waktu zuhur. Yang ketiga didahului khutbah, yaitu harus ada 2 kali khutbah sebelum salat. Yang keempat di wilayah pemukiman, yaitu dilaksanakan desa atau kota. Adapun beberapa ketentuan khutbah, yang mana khutbah adalah rukun utama. Tanpa khutbah salat Jumat tidak sah. Yang pertama syarat sah khutbah. Adakah tahu dari yang Bapak apa itu syarat sah khutbah? Sahnya khutbah, Pak. Apa Anda Syarif? Syarat yang menjadi sahnya satu khutbah. Ya. Baca. Ya. Yang pertama yaitu dilakukan pada waktu zuhur. Ya. Kemudian dilakukan sebelum sholat dimulai. Yang ketiga khatib suci dari hadas dan mendawalat. Dan yang terakhir suara khatib terdengar oleh jamaah. Ya, betul sekali. Beri tangan untuk. Dan ada juga itu rukun khutbah, itu yang wajib ada. Apakah Ananda Yulia bisa apa itu rukun khutbah? Baik Pak, yang pertama itu membaca hamdalah atau puji-pujian kepada Allah. Yang kedua membaca sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga membaca ayat Al-Quran. Yang keempat berwasiat takwa atau mengajak bertakwa. Kemudian yang terakhir yang kelima berdoa untuk umat Islam. Ya. Apa tadi rukun khutbah yang ketiga tadi? Membaca ayat Al-Quran,
lagi, ketika kita dalam suatu masjid, ketika khatib membacakan khutbah, ada larangan kita saat khutbah itu berlangsung. Yang pertama itu dilarang berbicara tentunya. Yang kedua menyuruh orang diam, bermain HP atau bergerak yang tidak perlu. Dan kita itu wajib mendengarkan dengan tenang dan khusyuk, karena itu adalah salah satu ibadah yang sangat diistimewakan yakni mulia. Selanjutnya yaitu tata cara dan ketentuan khusus. Ada urutan pelaksanaannya. Yang pertama yaitu azan, khutbah pertama, duduk, khutbah kedua, iqamah dan salat 2 rakaat. Apakah bisa mengulangi soal Anda Yulia? Silakan. Yang pertama azan, Ya. yang kedua khutbah pertama, yang ketiga duduk, sejenak, kemudian yang ketiga khutbah yang kedua, selanjutnya iqamah dan melaksanakan sholat Jumat. Ya. Apa yang terakhir tadi Anda kalian? Soal 2 rakaat, Pak. Ya betul. Dan saya Bapak bertanya lagi, apakah boleh kita berbicara ketika khutbah berlangsung? Tidak boleh, Pak. Ya betul. Dulu tentang kepada yang ada juga ketentuan lainnya, yaitu ketika ketentuan jika kita seorang muslim pergi ke Jumat, kita terlambat. Jika kalau kita jika sempat bergabung, imam itu salam sah sebagai salat Jumat. Tetapi jika imam sudah selesai dan belum sempat ikut sama sekali, maka tidak dapat faedah Jumatnya, maka melaksanakan salat zuhur pada rakaat seperti biasanya. Selanjutnya itu amalan sunnah hari Jumat. Apakah tahu Anda apa salah satu amalan yang kita laksanakan pada Jumat, sunnah-sunnahnya itu? Mandi sebelum pergi Jumat, Pak. Mandi, Pakaian bersih, semuanya, datang lebih awal, baca kaki, dan berdoa. betul sekali. Ini sudah ada di dalam PPT Bapak, ada 6 tadi yang seperti yang Anda sebutkan tadi, yaitu yang pertama, kita itu ketika sholat Jumat itu harus mandi dulu, karena kita akan menghadap Tuhan yang Maha Esa yang menciptakan alam semesta ini. Yang kedua itu pakaian yang bersih, yaitu memakai pakaian yang rapi dan yang terbaik. Yang ketiga itu memakai wangi-wangian seperti parfum yang membuat kita khusyuk dalam ibadah salat Jumat. Yang ketiga, yang keempat itu kita harus datang awal. Kenapa kita harus datang awal? Karena bisa mendengarkan khutbah tidak terlambat. Maka faedahnya pun dapat kita keutamaan dari salat Jumat tersebut. Dengan kita datang awal, kita bisa juga sebelum salat Jumat berlangsung, kita bisa membaca surah Al-Kahfi sunnah pada hari Jumat tersebut. Yang keenam yaitu memperbanyak salawat, yaitu bersalawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dengan kita bersalawat dengan Nabi, tidak hanya hari Jumat, tapi hari Jumat ini sangatlah diutamakan, maka diperbanyaklah salawat di hari Jumat tersebut. Kan kita sudah tahu kan, dengan berselawat kita akan diberi syafaat di yaumil akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Ada beberapa hikmah yang dapat kita ambil dari sholat Jumat ini. Yang pertama yaitu melatih kita dalam disiplin dan manajemen waktu. Yang kedua yaitu mempererat persaudaraan, yaitu ukhuwah Islamiyah antar warga. Karena sholat Jumat itu kan dilaksanakan berjamaah, otomatis kita akan bertemu dengan saudara-saudara kita sama Muslim. Yang ketiga yaitu sarana pendidikan dan peringatan
khutbah yang disampaikan oleh khatib. Yang keempat yaitu pembersihan dosa-dosa kecil antara Jumat ke Jumat. Itu sangat berlaku yang ada. Yang kelima, meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan umat Islam. Jadi sholat Jumat ini adalah waktu berkumpulnya hati umat Islam dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dari materi kita tadi, apakah ada anda yang bisa menyimpulkan apa inti dari materi kita pada siang hari ini? Silakan anda Khalid. Kita simpulkan kita pada pertemuan kali ini. Yang pertama kita sholat Jumat itu wajib ain bagi laki-laki muslim, wajib berkata dan mungkin. Yang kedua syarat utamanya yaitu berjamaah dan dijauhi oleh dua khutbah yang sah. Yang ketiga jika tidak sempat untuk mengikutinya, kita wajib mengganti dengan sholat zuhur 4 rakaat. Dan yang terakhir menanggung pelajaran iman kehidupan sosial dan keagamaan kita. Ya, betul sekali. Nah, Bapak rasa cukup untuk materi kita. Jadi agar materi kita tertanam dalam diri kita, maka kita ada latihan atau kuis. Nanti Bapak tunjuk Bapak untuk menjawab, dan nanti jawabannya akan timbul setelah pertanyaan pertama. Ini kuisnya berhadiah nilai. Dan nanti dapat satu pertanyaan dapat 20 poin. Pertanyaan yang pertama, ini siapa cepat dia dapat. Siapa yang tahu jawabannya angkat tangannya. Nanti Bapak tunjuk siapa yang lebih dulu angkat tangan. Pertanyaan yang pertama, apa pengertian sholat Jumat dan berapa jumlah rakaatnya? Ya, silakan anda lihat. Ya. Pengertian sholat Jumat adalah sholat wajib bagi muslim laki-laki yang sudah mencapai akhir balik, yang mana masa itu didahului dengan 2 khutbah pada hari Jumat di waktu zuhur, Bapak. Ya, kita lihat jawabannya yang ada. Ya, betul sekali. Karena dapat 2 poin. Lanjut kita pertanyaan selanjutnya. Anda kali aktif ya, sudah dapat nilai. Pertanyaan kedua, itu apa dasar hukum sholat Jumat dan di mana dalil utamanya dalam Al-Quran? Angkat tangan dulu, angkat tangan dulu. Ya, sudah Anda kali. Ya, betul sekali. Jawabannya betul. Dapat 20 poin. Pertanyaan berikutnya. Sebutkan 5 syarat wajib seorang harus melaksanakan sholat Jumat. Angkat tangan. Silakan anda kalian. Ya, betul sekali. Jadi anda kali dapat 40 poin. Pertanyaan berikutnya. Sebutkan 5 syarat wajib seseorang. Sebutkan syarat utama sholat Jumat, minimal berapa jumlah jemaah menurut pendapat mayoritas ulama. Angkat tangan. Silakan anda ya. Laksanakan secara berjamaah pada waktu zuhur, dahului dengan 2 khutbah, bermukim, kemudian pada selama terdapat 40 orang dari dewasa berjamaah. Ya, betul sekali. Jadi kuisnya sudah selesai. Anda dapat 40 dan anda Yulia dapat 40. Jadi dengan ini Bapak ada satu lagi, yaitu Bapak akan membagikan poster. Nanti anda menampilkan ke depan yang mana mau ditampilkan. Apa mendemonstrasikan apa yang dilakukan oleh gambar ini. Ada 3 gambar, pilih salah satu ya. Bapak beri waktu berapa waktunya? Bebas? Ya, Bapak beri aja waktu 5 menit.
5 menit dari sekarang. Silakan persiapkan dengan bagus kan? Ya, 5 menit. Ya, itu saja. Bayangkan. Ya, berbahaya ada 3. Udah Pak. Udah 5 menit ya. Udah Pak. Siapa yang lebih dulu menentukan? Silakan. Apakah perlu kursi? Jangan sendiri ya. Silakan. Teman-teman, saya akan mempraktikkan terkait dengan khutbah dan salat Jumat. Nah, prakteknya tolong diperhatikan ya. Nah, untuk khutbah setelah azan dikumandangkan, maka khatib itu berdiri, kemudian membacakan khutbah pertama. Kemudian jika khutbah pertama sudah selesai, menutup dengan fakta diri oleh asal, kemudian duduk. Nah, di waktu duduk ini bisa seseorang menyentuh untuk berdoa terlebih dahulu karena di antara doa yang mustajab dikabulkan oleh Allah. Kemudian setelah berdoa barulah khatib kembali berdiri kemudian menyampaikan khutbah keduanya. Setelah menyampaikan khutbah kedua, maka kemudian khatib menyampaikan hakim sholat. Maka setelah itu dilaksanakanlah sholat Jumat berjamaah. Sekian Pak. Ya, terima kasih Anda, sangat bagus penampilan. Jadi tadi Bapak lupa. Sebenarnya ini juga poin juga. Jadi dapat poin 60. Hari ini Anda kali dapatkan 100 poin. Selanjutnya kepada Anda media ini silakan mendemonstrasikan. Pak, izin Pak. Ya, boleh diajak. Ya. Itu bahkan terlambat kan? Nah, langsung aja dulu. Aduh, udah lama sholat Jumat orang sudah mulai sholat Jumat. Kemudian masih bisa nggak ya ikut sholat Jumat? Tapi karena katanya belum selesai sholat Jumat, maka boleh mengikuti khutbah. Maka karena belum selesai sholat Jumat, maka boleh untuk mengikuti sholat. Nah, dilarang untuk mengganggu khutbah. Kalau misalkan belum selesai boleh mengikutinya. Betul sekali. Jadi satu pertanyaan untuk Anda. Apakah kalau sholat Jumatnya sudah selesai, apakah kita bisa melaksanakan sholat Jumat atau sholat zuhur? Zuhur Pak. Berarti tadi itu mendemonstrasikan tentang sebelum sholatnya disanakan, masih khutbah. Ya, betul sekali. Karena Anda bisa jawab tadi, Anda juga mendapatkan 60 poin. Jadi poin Anda hari ini yaitu 100 poin. Dan terakhir kita mau bilang kan, kita mau bilang Bapak ada bonus 1, yaitu kalian jangan suka akan nonton video. Baiklah, suka kan? Suka Pak. Ya, nanti ini Bapak menampilkan satu video. Silakan ditonton dengan seksama. Nanti Bapak minta kesimpulan dari Anda untuk penutup kita mau pulang. 1, 2. Sholat Jumat. Sholat Jumat adalah sholat khusus bagi laki-laki muslim yang telah balik dan dilaksanakan di hari Jumat secara berjamaah serta sebagai pengganti sholat zuhur. Sholat Jumat wajib dilaksanakan oleh laki-laki muslim, sedangkan perempuan boleh mengikuti sholat Jumat, tetapi tidak wajib. Karena itu bagi perempuan, ketika datang waktu pelaksanaan sholat Jumat, mereka cukup melaksanakan sholat zuhur seperti biasanya. Melaksanakan sholat Jumat bagi laki-laki adalah sangat penting, sebagaimana beberapa sabda Nabi Muhammad SAW berikut ini. Pertama, sholat Jumat adalah hak yang wajib atas setiap muslim dengan berjamaah, kecuali bagi 4 golongan, yaitu 1. Hamba sahaya, 2. Wanita, 3. Anak kecil, 4. Orang sakit. hadis riwayat Abu Dawud. Kedua, Hendaknya suatu kelompok menyudahi perbuatannya dalam
Siapa yang meninggalkan 3 kali salat Jumat karena meremehkan, niscaya Allah akan menutup hatinya. Hadis riwayat Abu Dawud, An-Nasai dan Ahmad. Keempat, Pergi untuk ibadah Jumat adalah wajib bagi setiap mereka yang sudah bermimpi. hadis riwayat An-Nasai. Kelima, Siapa yang mendengarkan azan pada 3 salat Jumat, kemudian ia tidak menghadirinya, niscaya namanya ditulis ke dalam golongan orang kafir dan munafik. hadis riwayat At-Tabrani. Tadi sudah dicontohkan. Jadi dari video tadi ada materi juga yang kita belum sampaikan tadi. Jadi di video ini ada materinya. Ada salah satu materinya. Apakah ada dari Anda yang memperhatikan apa yang materi kita pelajari dari awal sampai akhir tadi yang tidak ada dan ada yang di sini? Pak. Ya, ada. Teman sholat Jumat, Pak. Teman sholat Jumat. Iya, dan hadis Nabi tadi yang berkaitan Yang utamanya kan sholat Jumat itu wajib untuk laki-laki dan boleh untuk perempuan tapi tidak wajib. Ada ulama yang boleh. Dan ada satu lagi. Apakah Anda mendengar bisa? Apa yang Anda cermati tadi? Orang yang tidak sholat Jumat tadi dengan meremehkan maka hatinya ditutup Allah. Ya, betul sekali. Itu tanggung jawab kita semua. Ya, Pak Nasa cukup dalam materi hari ini dan Bapak semuanya sudah memahami kalau sholat Jumat itu wajib ain, yaitu wajib bagi laki-laki, boleh bagi perempuan tapi tidak diwajibkan. Baik, cukup yang pelajaran kita pada hari ini. Banyak salahnya Bapak minta ampun kepada Allah, minta maaf kepada semuanya kalau ada yang kurang tersampaikan. Jadi Bapak tutup saja pembelajaran kita hari ini dan wajib Anda ulang-ulang di rumah untuk pembelajaran sholat Jumat ini dan pelajari juga untuk pelajaran minggu depan ya. Sebelum kita pulang kita lebih baik dulu yaitu kita bacakan Alhamdulillah dan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.